Kuyang. Cerita ini adalah karya Fathia Al-Badina yang tertulis dalam akun Twitter @cerita_setan. Setiap pagi, keluarga gadis itu menengok ke makam untuk menyiramkan air doa setiap malam. Dan pada hari ketiga, keluarga gadis itu dibuat terkejut karena kuburannya terlihat seperti dibongkar. Tanah gundukan berlubang dan kayu nisannya sudah tidak tertancap lagi. Warga pun dibuat geger. Ditambah lagi, ada seorang nelayan yang bercerita. Dia ditemui gadis itu dan diminta untuk mengembalikan tali kepalanya. Nelayan itu seperti dibuat lupa kalau gadis itu telah tiada. Akhirnya, kuburan itu pun dibongkar atas persetujuan keluarga. Dan benar, tali pocong gadis itu hilang. Sejak saat itu, setiap ada kematian warga yang dianggap ganjil, selalu dijaga makamnya. Setelah kejadian yang menghebohkan itu, tidak pernah lagi ada kejadian yang ganjil. Warga masih banyak yang kasak kusuk membicarakan kejadian itu. Tapi aku tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Seperti biasa, aku duduk di kursi rotan di teras rumah sambil menikmati segelas kopi panas. Pandanganku terarah di lautan yang luas dan indah. Rembulan bulat penuh dengan warna kemerahan mengintip di balik awan di atas laut. Malam ini, aku janjian dengan Aying untuk ikut berjaga di makam. Namun masih terlalu sore untuk berangkat ke sana. Jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Seketika, aku ingat kalau malam ini adalah malam Jumat. Sambil menunggu Aying, aku membaca surat Yasin yang kebetulan sudah melekat dalam ingatan. Tepat saat mengucap Qaula mir Rabbir Rahim, tiba-tiba mataku menangkap bayangan hitam seperti rambut terkibas, terbang di atas pantai dan tampak menjuntai seperti dalaman perut manusia. Aku terkesima antara sadar dan tidak. Logikaku berputar. Menerka makhluk apa yang baru saja aku lihat? Kuyang, gumamku menerka. Tanpa sadar, aku sudah berada di pinggir pantai. Entah kapan kakiku melangkah. Pandanganku masih mengikuti makhluk itu, yang tinggal hanya bayangan rambutnya terkibas berwarna hitam. Walaupun hanya cahaya rembulan yang menerangi, masih cukup bagi mataku untuk menangkap bayangan makhluk itu. Tok, tok, tok. Terdengar bunyi kentongan saling bersahutan dari arah ujung desa, dekat dengan menara pantai, searah yang dilewati makhluk itu. Semakin banyak suara-suara yang dibunyikan. Sepertinya apa yang ditemui orang itulah yang menjadi penyebabnya. Bayangan itu mengecil terbang entah kemana. Dan suara yang tadinya ramai semakin sedikit. Sebelum membalikkan badan, aku memandangi rembulan yang bersinar kemerahan. Cantik, namun sedikit mengerikan. Saat bulan purnama tiba, jarang sekali nelayan mendapatkan ikan. Mungkin dengan bantuan cahaya bulan, ikannya sedikit lebih pintar, sehingga tidak mudah terjebak dan tertipu oleh jaring atau umpan. Setelah puas memandang laut dengan angin yang dingin kian menusuk tulang, air laut tanpa kusadari sudah menyentuh kakiku. Tandanya pasang mulai tinggi. Aku pun berniat untuk kembali ke rumah. Dan saat aku balikkan badan, aku terkejut dengan bayangan putih
berdiri tegak di depan rumahku. Ah, Aying ngagetin aja, pikirku. Aku pun berjalan menunduk, khawatir kakiku menginjak sesuatu. Saat perlahan aku dongakkan wajahku ke depan, lagi-lagi aku dibuat tegang. Bayangan putih itu menghilang. Aku pun berhenti, tengok sana-sini mencari bayangan itu. Namun tak kutemukan. Aku putar kembali badanku berkali-kali. Tetap saja tak melihat lagi bayangan itu. Aku pun mempercepat langkahku, bergegas naik ke dalam rumah. Tanpa peduli dengan kopi tadi yang ada di teras, yang belum habis aku minum, ku kunci pintu rumah. Lama aku terdiam, duduk di kursi dekat meja makan. Aku minum air putih sisa makan tadi yang tinggal sedikit. Aku atur nafasku. Pikiranku kacau penuh tanya. Aku tak habis pikir. Kampung yang begitu tenang, nyaman dan aman selama aku tinggali, kenapa akhir-akhir ini jadi sangat ganjil? Siapa sebenarnya bayangan putih itu? Dan apa maksudnya? Kalau itu memang Aying, benar-benar nggak lucu, gumamku. Selama aku tinggal di sini, aku memang sering mendengar, dan bahkan Aying sendiri sering cerita tentang betapa usil dan jahilnya dia. Tapi selama ini, Aying tidak pernah usil atau jahil padaku. Bahkan kadang, bercandanya pun tampak kaku, terlihat seperti ditahan. Kuyang, makhluk apa lagi itu? Kataku berulang-ulang, sambil mengernyitkan dahi dan mengusap jenggot tipis di dagu. Tiba-tiba, kepalaku serasa berat. Entah karena efek terkejut atau memikirkan kejadian demi kejadian yang tak juga terjawab. Akhirnya, aku pun tertidur dan tidak lagi mempedulikan apapun. Hingga pagi, aku masih enggan bangun. Kepalaku masih terasa berat dan tangan kananku serasa kesemutan. Rupanya posisiku tidur semalam tidak berubah. Ku dengar suara-suara di luar sana, seperti orang sedang membicarakan sesuatu sambil beraktivitas di atas kapal yang bersandar. Ku coba untuk mengangkat kepala. Ternyata masih berat, dan tanganku pun masih kebas. Pelan-pelan, ku elus sambil menekan-nekan, berharap darahnya segera mengalir dengan lancar. Aku pun berusaha untuk tidur kembali. Saat tidur, aku mimpi anak. Mimpi anak adalah mimpi yang terjadi saat tidur disambung. Saat itu, aku sedang hendak ke surau. Tiba-tiba, ada yang memanggilku di balik bambu dekat surau. Langkahku pun terhenti, dan aku hanya diam mematung, meyakinkan memang benar ada yang memanggil. Dadang, Dadang. Suara itu kembali manggil. Suaranya sangat khas dan jelas. Aku menoleh, memperhatikan ke arah sumber suara itu. Mencari-cari sang pemilik suara di antara sela-sela pohon bambu yang rimbun dan sangat teduh. Dang, kadia heula. Suara itu memintanya untuk datang. Pelan-pelan, aku menoleh. Aku melangkah sembari menyibak dedaunan bambu dan mengira-ngira arah datangnya suara tadi. Hingga dari sela-sela pohon bambu yang rapat itu, tempat bayangan putih sedang duduk bersila. Suasana di bawah pohon bambu itu sangat sejuk. Terdengar gemericik air di bawah saung dekat surau. Aku merasakan hawa yang berbeda, tapi selalu kuabaikan. Langkahku semakin dekat. Detak jantungku semakin cepat. Hatiku berdebar kencang ketika mataku menangkap sosok cantik di depan kakek berjubah putih.
Wanita itu berambut panjang sepinggang, mata lentik dan pandangannya teduh, dengan bola mata lebih banyak hitamnya. Senyumnya sangat menawan, tapi penuh misteri. Tampak dari samping, kakek itu memberikan telur yang ukurannya sebesar ibu jari. Dan wanita itu langsung memasukkannya ke dalam mulut. Mataku hampir tak berkedip. "Tutup mata dan buka hatimu," kata kakek itu, tanpa menoleh dan membuatku terkejut dan malu. "Astagfirullah," ucapku pelan. Aku pun buru-buru menutup mata, dan kutarik nafas dalam-dalam, sambil membaca zikir dan sholawat. Entah mengapa, hatiku merasa tenang, pasrah dan tak berdaya. Saat ku buka mata, kakiku langsung gemetar seperti pohon kangkung yang disiram air panas. Aku terduduk lemas, tak mampu menopang badanku yang tinggi. Sosok cantik itu hilang. Begitu juga dengan kakek itu. Yang ada hanya seekor kucing yang aneh. Tangannya berbulu hitam, gigi kecil-kecil yang rapat, dan jigongnya yang menjijikkan. Sedang gigi taringnya panjang, matanya bulat kecil berwarna merah. Entah kucing itu tersenyum atau menyeringai. Yang ada di otakku hanya mengerikan. Makhluk itu berjalan mendekatiku. Aku ingin bangun dari duduk, tapi tak mampu. Tapi aku berusaha merangkak menjauh. Aku pun berusaha teriak, tapi suaraku tertahan di kerongkongan. Keringat mulai muncul di sekujur tubuhku. Aku mencari apa saja yang bisa aku lempar, tapi tak menemukan apapun. Dan tanganku meraba-raba kantong baju, berusaha mencari tasbih yang tidak pernah tertinggal setiap aku pergi kemanapun. Tapi ternyata sia-sia. Aku pun pasrah. Makhluk itu mengeong sambil tersenyum. Entah senyum puas berhasil mempermainkan aku atau berusaha membuatku tenang. Tapi aku sudah dihinggapi ketakutan yang amat sangat. Jika memang waktunya aku mati, ya Allah, ampuni semua dosaku dengan segala pengampunan-Mu, ya Allah. Jangan dengan keadilan-Mu. Otakku berkecamuk. Saat jarak makhluk itu tidak terlalu jauh, tangannya berusaha menggapai bahuku. Aku pun memejamkan mata sambil membaca 2 kalimat syahadat. Nyeong. Suara itu terdengar seperti minta tolong. Saat yang bersamaan, Pak Dadang!" Suara Aing memanggil dari samping jendela. Dan mataku terbuka. Nafasku tersengal-sengal. Bajuku basah, dan di dahiku masih ada beberapa butir keringat yang masih melekat. Astagfirullah. Berkali-kali aku istighfar sambil berusaha mengatur nafas. Aku bergegas ke meja makan dan mengambil air minum. Lega rasanya. Aku merasa kepalaku yang tadinya berat sekali, sekarang agak ringan. Begitu juga tanganku, sudah tidak kebas lagi. Tapi perutku yang pedih. Kulirik jam tanganku, yang kebetulan berada di samping dengan posisi yang mudah terlihat. Astagfirullah, gumamku. Pantas perutku pedih, sudah siang ternyata. Gumamku. Pak! Teriak Aing dari luar, terdengar lebih keras dari yang tadi. Ya, apa Ing? Balasku agak keras, hingga aku merasa perutku semakin pedih. Karena energi yang tersisa, kupakai untuk teriak. Suara langkah kaki menaiki tangga di teras rumahku. Mungkin itu Aing, gumamku. Aku pun melangkah ke pintu depan
dan membukanya. Mataku langsung terpejam karena silau dengan sinar matahari yang sudah berada di atas rumahku. "Pak, itu ada kue dari Mama sedikit," kata Aying menunjuk wadah kecil berwarna hijau di atas meja. Aku pun langsung membukanya dan memakan kue basah itu tanpa berucap apa-apa. Kue itu amat sangat manis karena mereka terbiasa membuat kue atau minuman serba manis. Bagi aku yang penyuka manis jambu, merasakan kue semanis itu sangat tidak suka. Karena setelah makan, pasti tenggorokan terasa kering. Tapi daripada perut kosong, terpaksa kue itu pun aku makan. Pernah sekali aku bertamu ke salah satu rumah nelayan yang tampaknya bermasalah. Dan aku disuguhi air teh yang gulanya setengah dari gelasnya. Karena menghargai, akhirnya aku minum juga. "Kamu gak makan jajan ini?" tanyaku basa-basi. Karena aku tahu Aying gak mungkin makan jajan yang sudah dikasih ke orang. "Enggak, Pak. Tadi di rumah sudah makan," jawab Aying sambil membersihkan kukunya. "Maaf, tadi malam saya kemalaman ke rumah Bapak. Soalnya Mama minta diurut kakinya, Pak," kata Aying sambil memandangku yang tampak melamun, tapi masih mendengar apa yang disampaikan Aying. "Dan pas saya kesini, sepertinya Bapak sudah tidur," lanjutnya. "Iya, gak apa-apa. Aku ketiduran habis sholat maghrib," jawabku berbohong. Kami diam beberapa saat. "Ying, tolong masakkan aku ya," pintaku, memohon dengan wajah yang lelah. "Iya, Pak," jawabnya, langsung menuju dapur. Pikiranku masih teringat dengan mimpi itu. Belum pernah aku bermimpi seseram ini, kecuali dulu sewaktu SMA. Ketika itu, ada cewek yang mengejarku. Sedangkan aku tidak diperbolehkan untuk mendekati cewek dalam arti pacaran. Bahkan sampai orang tua cewek itu datang untuk melamarku. Tapi sama abah ditolak secara halus. Cewek itu tidak terima, dan ia meminta bantuan orang pintar untuk mengguna-gunaiku. Karena aku selalu berpikir positif kepada siapapun, saat habis turnamen basket, aku kelelahan dan tenggorokanku kering. Cewek itu memberiku botol minuman. Aku pun meminumnya tanpa berpikir panjang. Sepulang sekolah, biasanya langsung ke surau untuk mengajar ngaji. Hari itu, aku mengantuk sekali. Dan aku pun bermimpi bertemu kakek berjubah putih itu. Kakek itu memberiku buah kecil berwarna coklat tua. Baunya menyengat tidak enak. Begitu menciumnya, perutku langsung mual. Ingin muntah, tapi kutahan. Dalam buah itu berisi daging buah warna putih. Ketika aku makan, seperti menelan air es, sejuk dan dingin. Dan ketika aku bangun, aku langsung dipeluk Umi sambil menangis mengucap syukur. Kata Umi, aku sudah 2 hari gak bangun. Badanku panas. Saat tidur, aku sering mengigau dengan mengatakan, "Mau ikut," dan menyebut nama cewek itu. Secara bergiliran, anak-anak santri mengaji di kamarku. Semoga cuma kembang mimpi, gumamku, sambil makan kue yang tersisa sedikit di tanganku. Tapi kembang naonnya, serem pisan. Aku menghela nafas panjang dan senyum lucu karena merasa aneh. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumahku. "Assalamualaikum. Ada bapaknya, Bu?" tanyaku dengan suara setengah gugup. Tampak di wajah wanita itu sedikit mengernyitkan dahi, seperti heran. Aku pun ikut bingung, takut ada yang salah.
Oh, mau mencari Pak Sabar. Pintu sebelah, Pak, katanya sambil menunjuk pintu sebelah, seolah mengerti tujuanku. Ketuk saja, beliau sudah bangun dari tadi, lanjutnya sambil tersenyum. Sepertinya paham jika aku baru pertama kali bertamu di rumah dinas ini. Terima kasih. Maaf, karena baru kali ini kesini. Biasanya cuma di kantor saja, kataku menjelaskan sambil senyum konyol. Aku pun akhirnya berjalan ke pintu sebelah dengan yakin. Kuletakkan tasku di atas meja kecil di samping pintu. Baru saja hendak mengetuk pintu, dari arah jalan utama ada suara orang yang sudah aku kenal. Ya, suara Pak Sukarsono. Aku pun membalik badan, tidak jadi mengetuk pintu. Halo Pak Bose. Pagi banget ya? Takut ketinggalan kayaknya. Teriak lelaki kurus itu dengan logat ngapaknya sambil berjalan di atas jembatan kayu. Tampak garis kecoklatan, pertanda jembatan itu habis terendam air. Kalau tidak bekas banjir, berarti bekas air sungai pasang besar. Aku hanya membalasnya dengan senyum, sambil menunggunya di teras rumah Pak Sabar. Aku duduk di atas lantai ulin yang hitam mengkilat. Pertanda sering dipel, dingin. Kusambut salam kompak gaya anak muda dari tangan lelaki itu. Kemudian, dia duduk di sampingku, sambil senyum usil. Masih cungkring aja. Makanya kalau makan jangan lupa baca doa, biar setannya gak ikutan makan, ucapku meledek. Yah, Ustadz, setannya udah kapok, gak mau lagi makan sama saya, selorohnya bercanda. Tangan lelaki itu sambil menggoyang-goyangkan lututku. Baca doanya di tengah-tengah makan. Habis itu saya minum. Sebelum minum, baca doa dulu. Jadi kan setannya keselak, dia nggak bisa minum. Gitu Pak Ustadz, imbuhnya sambil senyum merasa cerdas. Alisnya digerakkannya naik turun berkali-kali. Belum aku jawab perkataannya, tiba-tiba pintu terbuka dan menyembul wajah imut dan manis dari balik pintu. Om, kata Mama, disuruh masuk dulu, sarapan bareng, kata gadis kecil itu menyampaikan pesan. Kami langsung bergegas masuk, dan di dalam sudah tertata semua hidangan untuk sarapan. Ternyata aroma masakan ikan yang tercium itu dari sini. Batinku. Aku langsung duduk, sedang Pak Karsono langsung masuk ke dalam, seperti keluarga sendiri, tanpa canggung. Itu yang di atas meja, bawa aja semua keluar. Ning, panggil ibu di sebelah, ajak sarapan bareng. Terdengar suara wanita dari dalam. Tidak lama, seorang gadis tertunduk malu melewatiku, berjalan ke arah luar. Dan di belakang, disusul Pak Kar, sambil membawa makanan. Aku pun membantu menata kembali letak piring, menggesernya agar tidak terlalu kesulitan untuk mengambil. Makan besar kita Pak Ustadz, kata Pak Karsono, sambil mengambil kerupuk dalam toples. Aku hanya tersenyum. Mataku hanya tertarik sama lalapan mentah di depanku. Ada kacang panjang, kemangi, dan daun singkong rebus. Seperti ada yang mengatur, dari dalam Pak Sabar dan istrinya keluar. Dan dari luar, gadis kecil yang tadi lewat, masuk bersama wanita yang tadi kutemui pertama kali. Pak Sabar sudah berpakaian rapi, seperti sudah siap berangkat. Pak Karsono yang melihat Pak Sabar sudah rapi, tampak kebingungan. Seperti merasa tidak enak.
Wah, berarti tinggal aku yang belum siap ya. Untung sudah mandi, ucapnya sambil menepok jidatnya sendiri. Kupikir Pak Karsono tidak ikut karena cuma pakai sarung saja. Dan kami pun tersenyum sambil geleng-geleng kepala gak habis pikir. Ayo, silakan. Dimakan seadanya dan serasa-rasanya, kata Pak Sabar, mempersilakan tamunya sambil mengambil nasi. Aku baru ingat kalau di luar ada Pak Bacu menunggu di kapal. Aku pun permisi untuk mengajak Pak Bacu sarapan bersama. Pak, sini dulu, naik sebentar, pintaku berteriak. Jarak antara rumah dan sungai hanya sepanjang lapangan basket. Pak Bacu tampak berjalan ke arahku. Setelah sampai, aku pun mengajaknya masuk. Mari, sarapan Pak, ajak Pak Sabar, sambil menyorongkan ikan kakap goreng. Aku menikmati makan lalapan dan asam manis ikan asin. Rasanya seperti pulang kampung. Jarang sekali aku makan seperti ini selama berada di perantauan. Pahamu kena apa itu, Ning? Abis dipukul mama ya? Makanya kalau mancing ingat waktu, tanya Pak Karsono, sok tahu. Aku pun menoleh secara spontan dan melihat warna hitam kebiruan di paha gadis kecil itu yang tampak putih karena celana pendeknya tersingkap. Aku merasakan nyeri membayangkan saat anak itu dipukul. Orang kalau disuruh tidur dalam kelambu gak pernah mau. Jelas Bu Sabar. Nah, diisap kuyang itu mungkin, Neng, kata wanita yang berparas ayu di depanku. Otakku langsung kembali dalam ingatan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Baru kemarin dia cerita, Bu Ros, pas malam Jumat yang kita duduk di teras itu. Terus tiba-tiba dia lari masuk rumah. Dia lihat ada yang terbang di atas kantor sana. Dikiranya pesawat, tapi kok ada lampunya menggantung. Terus ada percikan kayak kilatan kembang api jatuh, berwarna kuning kemerahan katanya. Lama dia perhatiin, baru jelas pas ternyata yang berkibar itu rambut, kata Bu Sabar, sambil memandang wanita yang dipanggil Bu Ros. Oh, pantas. Terus paginya, anak bayi yang di ujung itu meninggal ya? Imbuh Bu Ros. Kami hanya mendengarkan saja pembicaraan itu, hingga kami pun selesai makan. Tapi otakku masih bertanya, apa hubungannya warna paha gadis itu hitam kebiruan dan anak yang meninggal dengan kuyang? Pak Bacu, ini Bapak mau masuk ya? Tanya Pak Karsono, mengalihkan pembicaraan. Iya Pak, kalau mau ikut bareng bisa sekalian, jawab Pak Bacu. Gimana Pak Sabar? Kita sekalian aja ya, biar gak jauh jalannya, tanya Pak Karsono, meminta pertimbangan. Dan Pak Sabar pun mengangguk. Sekali-sekali kita lewat bawah, kata Pak Sabar, sambil minum air putih. Tampak di wajah Pak Bacu seperti terkejut. Dilihatnya jam dinding menunjukkan jam 7:30. Kemudian ia menunduk. Tergambar raut khawatir di wajahnya. Karena tidak ada yang beranjak dari ruang itu, Pak Bacu mengangkat wajahnya dan melihat Pak Sabar yang dipandang lebih tua dibanding yang lain. Ini sudah mau berangkat belum Pak? Tanya Pak Bacu. Soalnya, kalau sampai di pusaran jam 9, kita harus nunggu 1 jam lagi. Bisa lebih. Biasanya buaya di situ, dia akan keluar cari makan sekitar jam 9 atau jam 10. Jelas Pak Bacu. Tapi nanti,
Kalau kita di pusaran ada yang lewat, jangan ada yang bersuara atau membuang apapun di sungai. Tambahnya lagi dengan logat Bugisnya yang khas. Karena dulu pernah ada orang Jakarta, dia ajak lewat sungai, sudah dikasih tahu. Tapi karena panik, dipikir untuk mengalihkan perhatian, dibuangnya makanan di situ. Akhirnya diterkam buaya. Sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Padahal sudah kami cari beberapa minggu. Ada baunya, tapi tidak dapat kami mencari, kata Pak Bacu, sambil memandangi wajah kami yang agak tegang. Iya, saya tak ambil tas dulu kalau gitu. Pamit Pak Karsono, langsung bergegas keluar. Dan Pak Bacu juga berpamitan. Pak Sabar masuk ke dalam. Oh iya, semuanya tadi berapa, Bu? Kataku bercanda, tapi pasang muka serius, sambil mengeluarkan dompet. Ya ampun, cuma sayuran mentah aja berani bayar berapa sih? Kata ibunya sambil tertawa. Kalau gratis, nanti saya kesini lagi loh, Bu, pas kangen sama masakan Umi di kampung. Kalau enggak, saya bayar pakai terima kasih, kataku lagi sambil tersenyum ke arah Bu Sabar. Bu Sabar membalas dengan senyum, sambil menganggukkan kepala. Tak lama, Pak Sabar keluar dengan membawa tas yang kurang lebih sebesar tas yang kubawa. Berangkat dulu, Bu, kata Pak Sabar sambil mengulurkan tangannya. Kemudian bersalaman sama putrinya dan Bu Ros. Aku pun mengikuti apa yang dilakukan Pak Sabar. Begitu keluar, ternyata Pak Karsono sudah berada di dekat kapal. Rupanya dia lari balapan dengan waktu. Tapi wajar, badan cungkring, kaki panjang, otomatis langkahnya juga panjang. Kami pun naik kapal secara bergiliran. Pak Sabar di depan, kemudian Pak Karsono, aku, dan di bagian kemudi Pak Bacu. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin yang terdengar. Sepertinya semua larut dalam pikirannya masing-masing.